di sebuah kota kecil bernama Pematang Siantar. Pada 22 Juli 1917, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Adam Malik Batubara. Ia tumbuh di tengah keluarga pedagang. Tidak ada yang menyangka bahwa anak dari Sumatera Utara itu kelak akan berdiri di panggung dunia. Ia tidak memulai karirnya sebagai jenderal, bukan pula sebagai bangsawan, bukan sebagai pengusaha besar. Ia memulainya sebagai seorang pemuda yang gelisah melihat bangsanya masih berada di bawah penjajahan. Ia membaca, ia menulis, ia berorganisasi, ia bergerak, dan ketika usianya belum genap 20 tahun, ia sudah terjun ke dunia politik. Kemudian, ia merantau ke Batavia. Di kota itu, hidupnya berubah. Ia bertemu dengan para aktivis, masuk ke dunia jurnalistik, dan pada 1937, bersama sejumlah pemuda, ia ikut mendirikan kantor berita Antara. Namun perjuangan Adam Malik tidak berhenti di meja redaksi. Ketika Jepang datang, ketika Indonesia mendekati kemerdekaan, dan ketika para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, Adam Malik berada di tengah-tengah pergolakan itu. Bahkan, ketika proklamasi akhirnya dibacakan, ia ikut berperan dalam menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia. Tetapi kisahnya belum selesai. Setelah Indonesia merdeka, Adam Malik berubah dari wartawan menjadi diplomat. Ia berhadapan dengan Belanda, bernegosiasi dengan negara-negara asing, menjadi menteri luar negeri, membantu melahirkan ASEAN. Dan pada 1971, seorang anak muda dari Pematang Siantar itu berdiri di New York di hadapan negara-negara dunia. Ia terpilih sebagai Presiden Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun perjalanan itu masih belum berakhir. Ia kemudian menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari toko kecil ke ruang redaksi. Dari ruang redaksi ke meja diplomasi. Dari meja diplomasi ke panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan akhirnya ke Istana Wakil Presiden. Inilah kisah Adam Malik, seorang pemuda yang tidak memiliki gelar akademik tinggi, tetapi berhasil menjadi salah satu diplomat paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Awal abad ke-20, kota ini berkembang di tengah aktivitas perkebunan dan perdagangan. Di tempat inilah Adam Malik tumbuh. Keluarganya adalah keluarga pedagang yang cukup berada. Ayahnya memiliki toko. Bahkan keluarga mereka pernah memiliki sebuah mobil Buick, sesuatu yang sangat jarang pada masa itu. Tetapi kehidupan yang relatif nyaman tidak membuat Adam menjadi anak yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia melihat kehidupan masyarakat di sekitarnya, melihat para pekerja, melihat ketimpangan, melihat bagaimana bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan kolonial. Dan perlahan muncul sebuah pertanyaan, mengapa bangsa Indonesia tidak menentukan nasibnya sendiri? Pertanyaan itu menjadi awal perjalanan hidupnya. Adam tidak menyelesaikan pendidikan formal dalam waktu panjang. Ia lebih banyak belajar secara mandiri, membaca, berdiskusi, mengikuti perkembangan politik. Dan ketika remaja, ia mulai aktif berorganisasi. Ia bergabung dengan Hizbul Wathan. Kemudian ikut mendirikan cabang Indonesia Muda di Pematang Siantar. Disinilah Adam mulai belajar satu hal penting. Perubahan tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan organisasi, membutuhkan keberanian, dan membutuhkan orang-orang yang memiliki cita-cita yang sama. Ketika Sumpah Pemuda berkumandang pada 28 Oktober 1928, semangat persatuan semakin menguat di kalangan generasi muda. Adam Malik kemudian mengenang pengalaman masa mudanya itu sebagai bagian penting dari pembentukan dirinya. Ia percaya Indonesia bukan sekadar kumpulan daerah. Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, satu cita-cita. Dan Adam ingin menjadi bagian dari perjuangan itu. Usianya masih muda, tetapi aktivitas politik Adam semakin berani. Ia mendirikan cabang Partai Indonesia atau Partindo di Pematang Siantar. Ia juga mulai menulis. Tulisan-tulisannya dimuat di surat kabar. Baginya, jurnalistik bukan sekadar pekerjaan. Pers adalah senjata.
Dengan tulisan, gagasan bisa menyebar. Dengan berita, rakyat bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan informasi, propaganda penjajah bisa dilawan. Tetapi aktivitas politik memiliki risiko. Pemerintah kolonial Belanda mengawasi para aktivis. Partindo kemudian dibubarkan, dan Adam menyadari bahwa pematang siantar tidak lagi cukup untuk mewujudkan cita-citanya. Ia harus pergi. Tujuannya, Batavia. Dengan bekal yang terbatas, Adam Malik meninggalkan Sumatera. Ia datang ke kota besar yang menjadi pusat pergerakan politik Indonesia. Namun di Batavia, ia bukan siapa-siapa. Tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki koneksi besar. Ia hanya memiliki keberanian dan keyakinan. Ia bergaul dengan para pemuda, menjual dan memperdagangkan buku-buku bekas, menulis, berorganisasi, dan terus belajar. Namun, aktivitas politik membuatnya kembali berhadapan dengan aparat kolonial. Pada 1935, ia ditangkap dan ditahan di penjara Struiswyck. Bagi sebagian orang, penjara mungkin menjadi akhir perjuangan. Bagi Adam Malik, justru menjadi awal pertemuan yang menentukan. Di penjara itulah ia bertemu dengan Pandoe Kartawigoena. Pertemuan tersebut kelak membawa Adam ke sebuah proyek yang akan menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Sebuah kantor berita. Tahun 1937, 4 pemuda berkumpul. Sumanang, Adam Malik, Albert Sipahwetar, dan Pandoe Kartawigoena. Mereka memiliki satu gagasan. Indonesia membutuhkan kantor berita sendiri. Sebuah kantor berita yang tidak bergantung pada propaganda kolonial. Maka pada 13 Desember 1937, lahirlah Antara. Adam Malik saat itu masih sangat muda, tetapi ia sudah berada di tengah-tengah dunia pers nasional. Antara bukan sekadar perusahaan berita. Pada masa itu, informasi adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan. Berita dapat membangkitkan semangat, berita dapat menyebarkan gagasan, dan berita dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki kehendak untuk merdeka. Kemudian, datanglah tahun 1942. Jepang menguasai Indonesia. Antara diambil alih, namanya berubah. Tetapi, semangat para pekerjanya tidak sepenuhnya padam. Di balik aktivitas resmi, gerakan bawah tanah tetap berjalan. Adam Malik berada dalam jaringan perjuangan tersebut. Ia tidak lagi hanya menjadi wartawan. Ia menjadi bagian dari gerakan yang sedang menunggu satu kesempatan, kemerdekaan. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Agustus 1945, Jepang menyerah. Kekosongan kekuasaan muncul. Para pemuda Indonesia melihat ini adalah kesempatan. Indonesia harus segera merdeka. Tidak boleh menunggu. Tidak boleh bergantung pada keputusan Jepang. Di antara pemuda yang mendorong percepatan proklamasi, ada Adam Malik. Ketegangan meningkat. Para pemuda kemudian membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya, mendorong agar proklamasi segera dilaksanakan. Hari itu, Indonesia berada di ambang sejarah. Dan akhirnya, 17 Agustus 1945, musik hening Pegangsaan Timur. Soekarno membacakan proklamasi. Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Namun sebuah masalah besar muncul. Bagaimana dunia akan mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka? Disinilah jaringan pers menjadi sangat penting. Adam Malik memperoleh teks proklamasi. Ia kemudian menghubungi kantor Antara. Pesannya sederhana, tetapi sangat menentukan. Berita ini harus disiarkan. Naskah proklamasi kemudian disebarkan melalui jaringan komunikasi Antara. Berita kemerdekaan Indonesia menembus sensor Jepang dan menyebar ke berbagai tempat. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia bukan hanya diumumkan di Jakarta. Beritanya bergerak, menyebar, dan akhirnya diketahui dunia. Perjuangan Adam Malik sebagai wartawan bertemu dengan perjuangannya sebagai seorang nasionalis. Dan Indonesia memasuki babak baru. Indonesia telah merdeka, tetapi kemerdekaan belum sepenuhnya aman. Belanda ingin kembali. Republik harus mempertahankan eksistensinya. Dan perjuangan tidak lagi hanya dilakukan di medan perang. Ada medan lain, meja diplomasi. Adam Malik mulai masuk lebih jauh ke dunia politik negara.
Ia pernah menjadi bagian dari struktur awal Parlemen Republik, kemudian terlibat dalam berbagai organisasi politik. Ia terus bergerak dari dunia pers ke dunia pemerintahan. Pada 1950-an, pengalaman politiknya semakin luas, dan pada 1959, datang sebuah tugas baru. Adam Malik ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia. Ia memasuki dunia diplomasi internasional. Seorang pemuda yang dulu menjual buku bekas di Pasar Senen, kini berbicara dengan pejabat negara-negara besar. Ia belajar bahwa diplomasi bukan sekadar berbicara. Diplomasi adalah seni membaca kepentingan. Kapan harus keras, kapan harus lunak, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Kemampuan itu akan menjadi salah satu senjata terbesar Adam Malik. Salah satu persoalan terbesar Indonesia pada masa itu adalah Irian Barat. Indonesia menganggap wilayah tersebut bagian dari Republik. Belanda memiliki posisi yang berbeda. Persoalan ini tidak hanya menjadi masalah bilateral, ia menjadi masalah internasional. Adam Malik kemudian ikut memainkan peran penting dalam diplomasi mengenai Irian Barat. Pada 1962, ia memimpin perundingan Indonesia dengan Belanda yang berlangsung di Middleburg, Virginia. Diplomasi berjalan, tekanan internasional meningkat, dan akhirnya tercapai jalan menuju penyelesaian. Perjalanan panjang menuju integrasi Irian Barat ke Indonesia memasuki tahap baru. Adam Malik semakin dikenal, bukan hanya sebagai politisi, tetapi sebagai diplomat ulung. Namun dunia sedang berubah, Indonesia juga sedang berubah, dan di dalam negeri, pertarungan politik semakin keras. Pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam ketegangan politik yang sangat tinggi. Ekonomi bermasalah, konflik ideologi semakin tajam, hubungan antara kelompok politik dan militer memburuk. Kemudian, September 1965, Indonesia diguncang tragedi politik dan kekerasan yang mengubah sejarah bangsa. Setelah itu, kekuasaan Presiden Soekarno semakin melemah, sementara Soeharto semakin kuat. Adam Malik berada di antara perubahan tersebut. Pada masa transisi menuju Orde Baru, ia bergabung dalam kepemimpinan politik yang mendukung pemerintahan baru. Pada Maret 1966, Adam Malik diangkat sebagai Menteri Luar Negeri, dan disinilah karier internasionalnya mencapai puncak baru. Ia tidak hanya mewakili Indonesia, ia mulai ikut membentuk arah politik luar negeri Indonesia. Salah satu hasil terbesarnya akan lahir di Bangkok. 8 Agustus 1967, 5 negara Asia Tenggara berkumpul. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. 5 menteri luar negeri duduk bersama. Di antara mereka, ada seorang diplomat Indonesia bernama Adam Malik. Di atas meja, sebuah dokumen. Dokumen itu akan mengubah Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok. Adam Malik menandatangani dokumen tersebut bersama Narciso Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Tanat Khoman. Hari itu, ASEAN lahir. Tidak ada panggung megah, tidak ada parade, tidak ada perayaan besar. Tetapi keputusan 5 negara tersebut kelak akan menjadi salah satu organisasi regional paling penting di dunia. Tujuannya adalah membangun kerjasama, memperkuat perdamaian, meningkatkan stabilitas, dan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial kawasan. Adam Malik memahami sesuatu. Indonesia tidak bisa hanya melihat dunia dari dalam negeri. Indonesia harus aktif, harus berteman, harus bernegosiasi, harus membangun kawasan yang stabil, dan ASEAN adalah salah satu warisan terbesar diplomasi Adam Malik. Tetapi perjalanan diplomatiknya belum selesai, karena beberapa tahun kemudian, ia akan berdiri di tempat yang jauh lebih besar, New York. Tahun 1971, New York. Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara dari seluruh dunia berkumpul, dan kemudian nama Indonesia dipanggil. Adam Malik. Ia terpilih sebagai Presiden Sidang Umum PBB ke-26. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang memimpin sidang tersebut. Bayangkan perjalanan hidupnya.
seorang anak dari pematang siantar yang dahulu aktif berorganisasi saat masih remaja, yang pernah ditahan pemerintah kolonial, yang pernah menjual buku bekas, yang mendirikan kantor berita, kini memimpin sidang yang dihadiri negara-negara dari seluruh dunia. POS. Ini bukan sekadar keberhasilan pribadi. Ini adalah simbol bahwa sebuah negara yang baru merdeka telah memiliki tempat di panggung dunia. Sebagai Presiden Sidang Umum PBB, Adam Malik berbicara tentang perdamaian, tentang pembangunan, tentang hubungan antar bangsa, dan tentang dunia yang lebih stabil. Tetapi, Indonesia masih membutuhkan dirinya. Di tanah air, karier politiknya terus berjalan. Setelah bertahun-tahun menjadi Menteri Luar Negeri, Adam Malik kembali ke politik dalam negeri. Pada 1977, ia menjadi Ketua DPR _MPR. Kemudian, datang tahun 1978. Sidang umum MPR berlangsung. Indonesia harus memilih wakil presiden. Nama Adam Malik muncul, dan akhirnya ia terpilih. 23 Maret 1978, Adam Malik resmi menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Seorang mantan wartawan, seorang diplomat, seorang pendiri Antara, seorang pendiri ASEAN, kini berada di samping Presiden Soeharto. Ia menjadi Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia. Namun menjadi Wakil Presiden bukan berarti menjadi penguasa utama. Adam Malik harus bekerja dalam sistem Orde Baru yang kekuasaan presidennya sangat kuat. Ia menjalankan tugas kenegaraan, melakukan kunjungan kerja, bertemu masyarakat, mewakili presiden dalam berbagai kesempatan. Tetapi karakter Adam Malik tetap terlihat. Ia dikenal sebagai sosok yang relatif sederhana, tidak terlalu formal, dan memiliki gaya bicara yang lugas. Ada julukan yang melekat pada Adam Malik, si kancil. Tubuhnya tidak besar, namun gerakannya cepat, pikirannya lincah, dan kemampuan politiknya sulit ditebak. Ia bukan seorang akademisi dengan banyak gelar, namun ia belajar dari pengalaman, dari jalanan, dari organisasi, dari ruang redaksi, dari penjara, dari meja diplomasi, dari berbagai negara yang ia kunjungi, dan dari pergaulan dengan tokoh-tokoh dunia. Itulah keunikan Adam Malik. Ia adalah contoh bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya jalan menuju kecakapan. Rasa ingin tahu, pengalaman, keberanian, dan kemampuan membaca keadaan juga dapat membentuk seorang pemimpin. Tetapi kehidupan Adam Malik sebagai wakil presiden tidak berlangsung lama. Pada 1983, masa jabatannya berakhir. Ia digantikan oleh Umar Wirahadikusumah. Adam Malik kemudian semakin banyak menghabiskan waktunya di luar pemerintahan aktif. Namun kisah hidupnya belum benar-benar selesai. Tahun-tahun terakhir, Adam Malik mulai menjalani kehidupan yang lebih tenang. Tetapi tubuhnya mulai melemah. Dan pada 5 September 1984, Adam Malik meninggal dunia di Bandung. Usianya 67 tahun, seorang anak pematang siantar. Telah menyelesaikan perjalanan panjangnya dari dunia perdagangan keluarga ke dunia pergerakan, dari wartawan menjadi diplomat, dari diplomat menjadi menteri luar negeri, dari meja diplomasi melahirkan ASEAN, dari Indonesia memimpin sidang umum PBB, dan akhirnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Namun mungkin warisan terbesar Adam Malik bukanlah jabatan-jabatan tersebut. Warisan terbesarnya adalah kemampuan untuk bergerak melampaui zaman. Ia hidup di bawah kolonialisme, menyaksikan kelahiran republik, menyaksikan revolusi, menyaksikan pergantian kekuasaan, menyaksikan lahirnya Orde Baru, dan menjadi bagian dari dunia internasional yang semakin terhubung. Ia melewati 3 zaman besar, dan di setiap zaman, ia menemukan cara untuk tetap berkontribusi. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup Adam Malik, ada sesuatu yang sangat menarik. Ia tidak lahir dari keluarga politik. Ia tidak mendapatkan pendidikan tinggi yang panjang. Ia tidak memulai hidupnya dengan kekuasaan. Tetapi, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, keinginan untuk belajar. Ia belajar dari buku, belajar dari jalanan, belajar dari organisasi,
belajar dari penjara, belajar dari wartawan, belajar dari diplomat, dan belajar dari dunia. Ia memahami bahwa perjuangan sebuah bangsa tidak selalu dilakukan dengan senjata. Kadang, perjuangan dilakukan melalui tulisan, kadang melalui berita, kadang melalui negosiasi, kadang melalui diplomasi, dan kadang melalui keberanian untuk duduk bersama negara-negara yang sebelumnya saling curiga. Ketika Adam Malik menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, ia mungkin tidak tahu bahwa organisasi yang baru dibentuk itu akan bertahan dan berkembang menjadi salah satu organisasi regional paling penting di dunia. Ketika ia memimpin sidang umum PBB pada 1971, ia mungkin juga tidak tahu bahwa namanya akan terus dikenang sebagai orang Indonesia pertama yang memimpin forum tersebut. Dan ketika ia menjadi wakil presiden, ia mungkin tidak membayangkan bahwa suatu hari generasi Indonesia akan melihat kembali perjalanan hidupnya dan bertanya, bagaimana seorang pemuda dari Pematang Siantar bisa mencapai sejauh itu? Jawabannya mungkin sederhana. Ia tidak menunggu dunia datang kepadanya. Ia bergerak mengejar dunia. Dari Sumatera ke Batavia, dari ruang redaksi ke meja diplomasi, dari Jakarta ke Moskow, dari Bangkok ke New York, dari seorang pemuda pergerakan menjadi salah satu diplomat Indonesia paling penting pada abad ke-20. Adam Malik membuktikan bahwa ukuran seseorang bukan hanya dari tempat ia dilahirkan, tetapi dari seberapa jauh ia berani melangkah. Ia mungkin tidak memiliki istana, tidak memiliki pasukan, tidak memiliki kekayaan besar, tetapi ia memiliki kata-kata. Dan dengan kata-kata, ia membantu sebuah bangsa memperjuangkan kemerdekaannya. Dengan diplomasi, ia membantu Indonesia mendapatkan tempat di dunia. Dan dengan keberaniannya, ia ikut membangun hubungan antar negara di Asia Tenggara. Dari seorang pemuda yang menulis berita, menjadi orang yang ikut menentukan arah sejarah. Dari Pematang Siantar ke panggung dunia. Itulah perjalanan Adam Malik. Wartawan, pejuang kemerdekaan, diplomat, salah satu pendiri ASEAN, presiden sidang umum PBB, dan wakil presiden Republik Indonesia. Sebuah mesin ketik, selembar kertas, dan seorang pemuda yang percaya bahwa kata-kata dapat mengubah dunia. Perjalanan Adam Malik mengajarkan kita bahwa seseorang tidak selalu membutuhkan kekuasaan untuk memulai sebuah perubahan. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk bergerak, kemauan untuk belajar, dan keyakinan untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Adam Malik mungkin telah lama pergi, tetapi jejaknya masih dapat kita lihat dalam diplomasi Indonesia, dalam ASEAN, dan dalam sejarah perjuangan bangsa. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang mereka yang memegang kekuasaan, sejarah juga tentang mereka yang berani mengambil peran ketika zamannya membutuhkan. Jika kalian menikmati kisah perjalanan hidup Adam Malik ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah tokoh-tokoh besar lainnya dalam sejarah Indonesia. Dan tuliskan di kolom komentar, tokoh sejarah Indonesia, siapa yang ingin kalian dengarkan kisahnya berikutnya. Saya pamit, sampai bertemu di kisah sejarah berikutnya. Karena memahami masa lalu adalah cara kita memahami perjalanan bangsa. Ozora Edukasi Belajar Sejarah, menghidupkan kembali perjalanan bangsa.